Baik, selanjutnya setelah mengerjakan laporan laba rugi, menyusun laba rugi, dan menyusun laporan perubahan ekuitas, sebenarnya laporan keuangan ini saling berkaitan antara satu dengan satu lainnya. Dari laba rugi tadi, hasil keuntungan atau kerugian tadi akan berpengaruh pada laporan perubahan ekuitas untuk membentuk ekuitas akhir, modal akhir. Nah, dari modal akhir nanti pasti akan berkesinambungan lagi, berhubungan lagi dengan laporan posisi keuangan atau neraca ini untuk membentuk modal yang ada di BUMDes ini tadi. Baik, selanjutnya yaitu apa sih laporan posisi keuangan ini? Laporan posisi keuangan yaitu laporan yang menyajikan kondisi atau kinerja keuangan yang meliputi aset, harta, atau liabilitas atau yang biasa disebut dengan utang atau kewajiban, dan ekuitas atau modal dalam waktu kurun periode tertentu. Nah, sebenarnya pada laporan posisi keuangan ini menggambarkan berapa sih harta kita, harta, kewajiban, dan modal kita pada tahun semisal saat ini tahun 2024. Nah, misalnya nih BUMDes berdiri pada tahun 2016. Nah, di laporan posisi keuangan itu akan mencakup berapa harta kita, kewajiban kita, modal kita selama mulai tahun 2016 hingga tahun 2024. Baik, fungsi penting dari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada menunjukkan kondisi keuangan dari suatu perusahaan. Karena yang ada di laporan posisi keuangan adalah menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya. Contohnya pada akun kas. Akun kas pada laporan posisi keuangan 50 juta dan 50 juta adalah menunjukkan kondisi keuangan sebenarnya yang ada di suatu kegiatan usaha BUMDes ini. Yang kedua ada sebagai media evaluasi kinerja keuangan dari perusahaan. Yang dimaksud dalam poin 2 ini adalah laporan kita dapat membandingkan laporan posisi keuangan pada tahun sebelumnya. Semisal tahun 2023 tahun sebelumnya dengan laporan posisi keuangan tahun 2024. Ketika kita membandingkan apakah kas kita apakah mengalami kenaikan atau penurunan ataupun dari sistem piutang atau penjualan secara kredit kita apakah penjualannya makin meningkat ataupun menurun. Lalu pada aset kita, apakah kita menambah harta baik kita apa membeli kendaraan ataupun peralatan, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Nah, hanya itu, fungsi penting laporan keuangan yaitu sebagai dasar menganalisis keuangan dari perusahaan dan sebagai pemantauan pengelolaan aset dan kewajiban. Baik, saya lanjutkan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang gambaran umum dari laporan posisi keuangan, lalu laporan posisi keuangan itu fungsinya seperti apa dan pos-posnya apa saja. Jadi simpel saja, laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset ataupun harta, ada liabilitas atau biasa disebut dengan kewajiban atau utang, dan ada ekuitas dari modal. Nah, sebenarnya dari laporan-laporan sebelumnya, baik laba rugi, perubahan modal, itu sangat berpengaruh pada di dalam laporan posisi keuangan ataupun neraca ini. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Di sini kita fokuskan bahwa kita ada di posisi tahun 2023. Nah, kenapa kok harus 2022 disertakan? Karena untuk 2022 ini sebagai pembanding bahwa kita dapat menganalisis apakah kas kita, misalnya tahun 2022 ini ada 10 juta, tahun 2023 ada 20 juta. Nah, di sini kita bisa menganalisis, oh ada kenaikan sebesar 10 juta. Pada tahun 2022, kita ada kas 10 juta, tapi tahun 2023 ada 20 juta. Otomatis ada kinerja keuangan yang naik. Nah, maka dari itu, seperti dalam fungsi dari laporan posisi keuangan, itu adalah menilai kinerja keuangan. Baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas pos aset terlebih dahulu. Nah, aset ini adalah harta atau harta yang dimiliki oleh BUMDes ini. Nah, aset ini terbagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar
ada aset tidak lancar atau yang namanya aset tetap. Nah, kalau investasi ini bisa masuk mana? Kalau investasi ini masuk dalam aset lancar. Bisa jadi ke aset yang tidak berwujud, tergantung dengan umurnya ya. Nah, kalau aset lancar ini adalah aset yang dimiliki kurang dari 1 tahun. Maksudnya bagaimana? Contoh kas. Kas setiap tahun akan bertambah. Kalau bisa perputarannya itu kurang dari 1 tahun. Nah, kas ini adalah benar-benar kas yang kita terima, uang atau nominal yang kita terima selama ini. Nah, kalau bedanya sama setara kas, kalau setara kas itu sama seperti kas, berbentuk uang dan bersifat liquid atau paling mudah untuk dicairkan kas itu. Nah, kalau setara kas ini semacam deposito. Nah, semisal Bumdes punya deposito di bank. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam setara kas. Cek juga sama dan lain-lain. Ada piutang. Piutang ini apa? Piutang adalah akun yang timbul dikarenakan adanya penjualan secara kredit. Contohnya seperti tadi, Bumdes menjual LPG secara kredit sebesar 10 juta. Menjual kepada masyarakat secara kredit. Berarti kita sebagai penjual atau kita sebagai Bumdes itu mengakui sebagai piutang. Mengakui sebagai piutang karena adanya penjualan kredit. Nah, biasanya piutang ini tidak jauh dengan penyisihan piutang. Penyisihan piutang ini dimaksud adalah kerugian, taksiran kerugian dari adanya kegagalan pembayaran atas penjualan kredit. Contoh, Bumdes kan telah jual LPG 10 juta. Bumdes memberikan waktu tempo pembayaran kepada toko A misalnya. 10 juta, toko A kalau bisa bayarnya itu 1 bulan aja. Nah, kalau bisa itu pada bulan, semisal transaksinya bulan November. Bulan November, tanggal 30. 30 November, Bumdes ini jual LPG kepada toko A. Bumdes ini memberikan batasan, kalau bisa 1 bulan. Saya kasih waktu 1 bulan untuk maksimal pembayaran LPG tadi. Nah, jadi toko A ini kalau bisa 31 Desember ini kalau bisa sudah bayar, sudah lunas. Nah, namun toko A ini sampai Desember belum bisa membayar. Belum bisa membayar, padahal udah mau tutup buku, udah akhir tahun, mau ke 2024 misalnya. Toko A ini tidak sanggup untuk melunasi utangnya. Nah, maka dari itu, Bumdes harus memiliki yang namanya taksiran kerugian piutang. Kira-kira saya ini jualan secara kredit, tapi nggak bisa dibayar, tapi mereka nggak bisa bayar, otomatis uang saya kan berhenti di toko A. Jadi saya nggak mau itu sebelum saya melakukan penjualan, saya harus punya namanya taksiran kerugian piutang. Semisal, saya kasih 2% deh, 2% dari 10 juta. Nah, 2% dari 10 juta ini maksudnya gimana? Semisal nanti, kalau toko A belum bisa melunasi utangnya, maka saya itu menyisihkan piutang tersebut bahwa saya anggap 2% kali 10 juta 200 ribu ini rugi. Karena antisipasi kerugian karena adanya toko A ini belum segera membayar. Belum mengetahui kapan mampu membayarnya, ini masih belum. Jadi itu mereka menaksir. Kira-kira penjualan kredit ini bisa dibayar atau tidak ya sama toko A ini. Jadi ini yang dimaksud dalam penyisihan piutang. Nah, lalu penyisihan piutang ini bersifat mengurangi dari piutang. Jadi, kalau bisa Bapak dan Ibu sekalian, kalau menyajikan di dalam laporan posisi keuangan, penyisihan piutang itu harus diminus. Karena dia bersifat mengurangi dari nilai piutang. Misal di sini. Sini ya, piutang. Piutangnya ada 10 juta. Baik.
BUMDes ini jual LPG. Jual LPG sebesar 10 juta ke toko A. Ke toko A. Nah, sebelum BUMDes jual, BUMDes ini punya yang namanya taksiran kerugian piutang. Oh, kira-kira saya kalau jual kredit, pasti ada sesuatu mungkin yang mereka telat bayar, yang seharusnya jatuh temponya sekian, tapi mereka molor-molor. Nah, ya udah, waktu penjualan kredit saya taksir, misalnya 2%. 2%. Nah, 2% ini dari nilai piutang seluruhnya. Oke, 2% ini namanya penyisihan. Penyisihan 2% kali nilai piutang. Ada 2% dikali dengan 10 juta. Ada 200.000. Nah, 200.000 ini bersifat mengurangi. Maksudnya bagaimana? Kita anggap 200.000 ini BUMDes ini bahwasanya toko ini molor. Yaudah deh, saya anggap mereka tidak bisa melunasi pada jatuh tempo yang sudah ditentukan. Maka dari itu dilakukan penyisihan piutang. Nah, maka nilai piutang bersih sebesar berapa? Sebesar 800.000. Karena dia bersifat mengurangi. Nah, nanti kalau ada piutang, semisalnya ini anggap saja 1 juta, BUMDes ini ngasih presentase penyisihan piutang. Kalau misal dia melakukan penjualan kredit, terus ini saya kira saya kasih 1% lah. Tapi 1% ini harus mulai awal buka buku pada awal tahun kalau bisa BUMDes itu memberikan kebijakan seperti apa, antisipasinya seperti apa. 1% saya kasih 1%, jadi 1% dikali 1.100.000. Nah, 100.000 nanti ini bersifat minus karena akan mengurangi dari nilai piutang. Oke. Jadi selanjutnya yaitu ada persediaan. Nah, persediaan ini apa? Persediaan adalah barang yang siap untuk dijual. Jadi persediaan ini ada beberapa istilah. Barang yang siap untuk dijual, barang yang dalam proses produksi dan diproduksi sendiri, digunakan untuk kegunaan operasional. Contoh di sini, saya ambil persediaan dari barang dagangan sama persediaan dari barang produk jadi, bahan produksi. Contohnya saya ambil di sini unit kegiatannya, saya ambil penjualan LPG dan galon. Nah, kalau penjualan dan LPG galon, itu yang dicatat dalam persediaan adalah nilai harga kulaknya. Contoh, LPG-nya harganya 10.000. 10.000 ada unitnya 100 misalnya. Ada LPG 10 unit dengan harga 100.000. Lalu ada galon. Galon ada, anggap saja 5 unit lah misalnya, dengan harganya 20.000 misalnya. Tapi yang dicatat harga kulak ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menjumlahkan ini semua. Bisa menjumlahkan 100.000 dikali 10 ada 1 juta. Ada 100.000. Nah, maka di sini ada total persediaannya ada 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini dapat kita masukkan di dalam sini tahun 2023, 1.100.000. Nah, ditampilkan di sini. Nah, ini kalau persediaannya dalam bentuk barang dagangan kayak LPG galon. Lalu kalau persediaannya dia seperti market, seperti catering itu bagaimana? Nah, kalau catering
Itu bermacam-macam persediaan. Ada persediaan bahan baku, persediaan penolong, itu juga dapat dijadikan persediaannya BUMDes. Nah, lalu ada maggot juga, persediaannya maggot yang siap untuk dijual itu berapa. Nah, nilai persediaan untuk barang produk jadi seperti maggot, seperti catering, itu harus sesuai dengan harga pokok produksinya yang dinilai. Ditaruh di kolom persediaan sini. Ya. Oke, tadi persediaan. Selanjutnya yaitu ada lagi perlengkapan. Kalau perlengkapan ini sama halnya seperti tadi yang saya jelaskan. Semisal, pada bulan Januari tahun 2023, pada setelah tahun baru, BUMDes ini membeli perlengkapan alat tulis kantor. Contohnya beli buku, beli kertas, beli tinta printer, beli pulpoin, beli dan lain-lain. Nah, perlengkapan ini sesuai dengan nilai aslinya. Misalnya waktu dulu itu saya belinya itu tanggal 1 Januari 2023, saya beli perlengkapan 1 Januari 2023, saya beli peralatannya perlengkapannya 1 juta. 1 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember mau akhir tahun, ya, pada akhir tahun pada 31 Desember, peralatan ini kan 1 juta ini kan pasti sudah dipakai nggih perlengkapannya, alat tulis kantornya, misal kertas buat ngeprint, pasti kertasnya sudah berkurang, tintanya sudah berkurang. Misalnya pensil-pensil pulpen itu sudah berkurang, entah tintanya, entah pulpennya sudah mengecil, pensilnya sudah mengecil, dan lain-lain. Kalau dihitung pakai rupiah, mungkin tinggal 200.000. Nah, jadi yang 200.000 ini dimasukkan ke dalam neraca. Yang dihitung ya apa yang tersisa. Yang sisanya ditaruh 200.000 ini ditaruh di neraca. Berarti yang dimasukkan adalah pada akhir tahun di akun perlengkapan, yaitu dari sisa habis pemakaian perlengkapan tersebut, alat tulis kantor tersebut digunakan. Nah, kalau yang sisanya 800.000 tadi ditaruh di mana? Kan di sini kan 1 juta, saya belinya kan 1 juta. Terus pada akhir tahun ini ada 200.000, yang 800.000 ini kemana? Nah, yang 800.000 ini nanti akan kita bawa kepada di sini. Dibebankan pada yang namanya beban perlengkapan. Nah, di sini yang 800 diakui di sini, yang 800 diakui di sini, yang 200 diakui di sini. Diakui di neraca. Yang 800 tadi diakui di laba rugi, karena sudah dipakai, harus dibebankan. Yang 200 sisanya ini ada di perlengkapan, tepatnya ada di neraca. Oke. Selanjutnya ada pembayaran di muka. Pembayaran di muka ini atau biasanya kita itu sebut dengan uang muka atau DP. Contoh, BUMDes ini melakukan misalnya ngontrak nih, sewa tempat usaha. Sewa tempat usaha, semisalnya BUMDes ini nyewa tempat 6 juta. Hapus. Oke, BUMDes sewa tempat usaha 6 juta untuk 1 tahun sewanya. 1 tahun berarti ada 12 bulan. Nah, sewa ini digunakan sampai habisnya itu 31 Desember. Ya, 31 Desember. Nah, maka di sini harus, misalnya di sini anggap saja lah 8 juta. 6 juta untuk
2 tahun gitu nggih. 2 tahun. Nah, berarti kan ini kan masih 1 Januari ke 31 Desember masih ada setahun. Nah, berarti kalau 6 juta per tahunnya berarti ada 3 juta. 3 juta per tahun. Nah, yang 3 juta ini harus diakui di 31/12/2023 karena dia sudah terpakai. Sudah terpakai. Sudah terpakai harus disajikan di laporan laba rugi. Nah, yang sisanya 3 juta kan ada sisa. Karena masih ada 1 tahun yang masih belum dipakai. Kan seharusnya ini habisnya di tahun 2024. Nah, ini udah digunakan. Ada 6 juta. Pada bulan Januari awal, saya mau sewa tempat usaha 6 juta, tapi 2 tahun. Berarti 1 tahunnya itu ada 3 juta. Nah, 3 juta pada akhir Desember, pada tahun 2023 akhir, kan pasti sudah ditempati tempat tersebut. Nah, yang 3 juta ini sudah dipakai. Saya bayar loh, saya bayar sewa tempat usaha ini setahun, saya udah bayar 3 juta. Berarti sisa 3 juta yang masih belum saya pakai di tahun 2024. Yang 3 juta ini sisanya itu ditaruh di sini, di pembayaran di muka. Besar 3 juta. Nah, yang 3 jutanya lagi dibawa kemana? Yang sudah dipakai. Yang 3 jutanya lagi ditaruh di beban sewa asuransi sebesar 3 juta. Setiap aset yang sudah digunakan harus dibebankan di laba rugi. Sehingga nilai aset ini adalah, nilai laporan posisi keuangan adalah nilai sebenarnya pada akun-akun tertentu. Nilai real. Baik, selanjutnya ada aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya adalah komponen aset-aset lancar, kecuali kas, tarakas, piutang, pengisian piutang, persediaan kelengkapan, pembayaran di muka. Selain di sini ini bisa ditaruh dalam aset lancar lainnya. Bisa disajikan di sini. Nah, selanjutnya RK unit usaha ini apa? RK unit usaha ini adalah akun yang namanya akun resiprokal, di mana akun ini berhubungan dengan pusat. Semisal Bumdes ini punya dua kantor usaha semisalnya, dan dia dilakukan penggabungan laporan keuangan gitu. Kalau Bumdes punya 2 kantor usaha, 2 cabang, misalnya pusatnya ada di RT 1, di RW 1, terusan cabangnya ada di RW 3. Kan ada 2 kantor, pasti ada 2 laporan keuangan yang berbeda. Nah, ini dapat digabung, diikutkan yang di pusat, Bumdes pusatnya. Nah, jadi RK unit usaha ini terpakai, yaitu akun yang menghubungkan dari kantor cabang ke kantor pusatnya Bumdes. Selama kalau Bumdesnya punya kantor dengan laporan keuangan yang berbeda. Buat laporan keuangannya sendiri-sendiri, itu boleh pakai RK unit usaha. Kalau sekiranya buat laporan keuangannya satu, tidak usah membuat RK unit usaha. Nah, total aset lancar ini diperoleh dari semua total aset. Oke, selanjutnya saya hide saja nih. Selanjutnya ada investasi. Investasi ini yang dimaksud seperti apa? Investasi ini jika Bumdes menanamkan modal. Ya, Bumdes ini menanamkan modal pada pihak lain. Contoh, Bumdes menanamkan modal pada toko A, semisal. Jadi, menanamkan modal kepada toko A itu bisa masuk ke dalam komponen investasi. Nah, kebetulan di Bumdes Pulau Tonde ini mungkin masih belum ada nih investasi dalam bentuk penanaman modal kepada orang lain, itu masih belum ada saya kira. Selanjutnya yaitu ada komponen aset tetap. Nah, aset tetap merupakan aset tidak lancar atau sebutannya dengan aset tidak lancar.
Aset tetap ini memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Maksudnya lebih dari 1 tahun apa? Dia digunakan perputarannya itu lebih dari 1 tahun. Contoh ada tanah. Tanah, misalnya BUMDes punya tanah. Tanahnya dibuat operasional, dibuat bangunan BUMDes tersebut. Tanahnya semisal 100 juta lah. 100 juta. Tanahnya misalnya 50 juta gitu ya. Nah, tanah ini harus disajikan sesuai dengan harga perolehannya. Dulu beli harga tanahnya 50 juta. Misalnya pada tahun 2016 tanahnya harganya 50 juta. Tetap pada tahun 2023 harus ditulis dengan harga dulu dapatnya berapa. Pada tahun 2016 50 juta, ya sekarang 2023 harus dicatat sebesar 50 juta. Tanah ini apakah ada penyusutan? Selama sejauh ini tanah belum ada yang namanya penyusutan dan tidak disusutkan karena tanah makin lama makin naik harganya, makanya tidak dilakukan penyusutan. Selanjutnya kendaraan ini hampir sama dengan tanah, dia dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Semisal BUMDes pada tahun 2017 beli motornya harganya 10 juta. Nah, pada tahun 2023 harus disajikan sama sebesar 10 juta. Tuh, nanti kendaraan ini ada yang namanya penyusutan. Penyusutan tiap tahunnya harus disusutkan. Karena kenapa? Karena kendaraan, peralatan, dan mesin mebel air, gedung dan bangunan itu pasti akan mengalami penurunan manfaatnya. Pasti kan kendaraan kan kalau lama-lama dipakai kan pasti juga bisa rusak. Bisa kayak motor belinya tahun 2000 kalau dipakai 2024 kan pasti sepuh, umurnya sudah habis, sudah nggak terlalu efektif juga, sudah terlalu ngoyoh kendaraannya itu. Ada peralatan dan mesin. Nah, peralatan ini seperti apa? Peralatan dan mobil air ini sebenarnya sama ya. Kalau peralatan ini mungkin yang dimaksud adalah peralatan yang lebih menuju ke mesinnya. Kalau mebel air, itu semua peralatan yang ada di atas meja. Contoh, saya kasih contoh di sini ada printer, laptop, komputer, PC. Nah, ini masuknya dalam komponen mebel air. Nah, kalau AC itu masuk di mana? Kalau AC, kipas angin, itu masuknya dalam peralatan. Ya, dalam peralatan. Kalau mebel air itu semua peralatan yang ada di atas meja. Bisa termasuk meja, kursi, laptop, printer, PC, dan lain-lain. Itu masuknya dalam komponen mebel air. Kalau peralatan dan mesin ini contohnya ada AC, kipas angin, dan mesin-mesin tertentu. Itu masuknya dalam komponen tersebut. Kalau gedung dan bangunan itu adalah gedung. Kantor BUMDes itu termasuk bangunan. Seharusnya dihitung sendiri, ya. Dulu bangunnya itu habis berapa, itu harus dicatat di sini. 2016, bangun gedung. Bangun gedung ini dulu habisnya saja 20 juta. 20 juta ini harus tertulis di gedung dan bangunan. Beda, kalau tanah kan beli tanahnya aja. Tanah. Kalau gedung kan kita harus pasang bata dan lain-lain hingga membuat bangunan itu berdiri. Nah, itu sejarahnya juga berbeda. Dipisahkan. Kalau tanah, dulu beli tanahnya berapa, kalau gedung dan bangunan, dulu bangun itu habis berapa, itu harus dicatat di sini. Nah, kalau konstruksi dalam pengerjaan itu termasuk seperti gedung dan bangunan, tapi masih belum jadi, masih proses pembangunan. Contohnya, BUMDes punya cabang usaha dalam membangun sendiri, tapi bangunannya belum jadi. Bangunannya misalnya masih 50%. Nah, itu harus diakui dalam konstruksi dalam pengerjaan. Dalam konstruksi dalam pengerjaan itu, semisal bangunannya itu 50%, itu habisnya berapa?
selama proses 50% membangun, itu harus dicatat dalam konstruksi dalam pengerjaan. Bangunan yang masih dibangun tapi belum selesai gitu ya. Nah, kalau akumulasi penyusunan aset tetap itu kendaraan harus disusutkan, peralatan harus disusutkan, mebel air harus disusutkan, gedung dan bangunan harus disusutkan. Namun, konstruksi dalam pengerjaan ini belum bisa disusutkan karena bangunannya juga masih belum jadi dan belum dipakai untuk operasional. Masih hanya dibangun saja, kan masih belum digunakan. Itu tidak boleh disusutkan. Nah, kalau kendaraan harus disusutkan, peralatan harus disusutkan, karena AC makin lama makin efektivitasnya juga berkurang. Entah itu udah nggak dingin lagi, atau bagaimana. Mebel air juga, printer juga, dan lain-lain. Ada gedung dan bangunan. Bangunan, apalagi kalau bangunannya lama, itu kan pasti sudah tidak efektif lagi. Itu harus dilakukan penyusutan. Aset tetap lainnya yaitu contoh dari aset tetap lainnya ini. Semua yang aset-aset yang dimiliki kecuali mulai dari tanah sampai konstruksi dan pengerjaan yang dimiliki. Total aset tetap ini penjumlahan dari kendaraan, peralatan, mebel air, gedung dan bangunan, konstruksi dan pengerjaan. Lalu akumulasi penyusutan aset tetap ini nanti saya akan jelaskan sendiri, tapi di dalam laporan posisi keuangan, akumulasi ini bersifat mengurangi dari nilai aset-aset ini, gedung dan bangunan, kendaraan, peralatan, mesin. Oke. Nah, ada lagi juga aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini adalah aset yang dimiliki oleh BUMDes tapi dalam bentuk tidak berwujud. Contohnya ada hal, merek, brand. Nah, itu termasuk dalam aset tak berwujud. Kalau aset tak berwujud ini biasanya penyusutannya itu pakai amortisasi. Itu beda lagi dengan aset tetap. Nah, kalau aset lain-lain ini adalah aset yang dimiliki BUMDes. BUMDes ini punya aset tetap, tapi belum digunakan untuk operasional. Semisal, BUMDes ini punya bangunan dihibahkan dari desa. Desa ini hibah bangunan kepada BUMDes, tapi beda lokasi. Namun sama BUMDes ini masih belum digunakan untuk kegiatan usaha, masih belum digunakan untuk operasional. Nah, itu masuknya di dalam aset lain-lain. Beda kalau di aset tetap, itu semua adalah aset yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Sedangkan aset lain-lain ini umurnya lebih dari 1 tahun, tapi juga dia belum digunakan secara operasional. Oke, selanjutnya total aset adalah semua total dari aset lancar, investasi, total aset tetap ditambah dengan total aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Baik, sudah saya jelaskan. Sekarang kewajiban. Nah, kewajiban ini merupakan atau yang biasanya disebut dengan liabilitas atau bahasanya itu utang. Nah, kewajiban ini ada dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Sama seperti aset tadi, kalau jangka pendek itu kewajiban yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Nah, kalau kewajiban jangka panjang itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nih, ini sudah terlihat kewajiban jangka pendek utang usaha. Gimana sih orang utang itu pengennya itu lebih dari 1 tahun, kan pengennya ya cepat. Kalau buat usaha nih, nah itu masuknya dalam kewajiban jangka pendek. Ada utang pajak. Nah, pajak ini pasti mintanya kurang dari 1 tahun, karena pajak itu nggak mau lebih dari 1 tahun. Kalau BUMDes sudah punya NPWP, harusnya sudah lapor pajak nih. Ada utang gaji atau upah tunjangan. Utang gaji atau upah tunjangan ini maksudnya adalah terjadi ketika
BUMDes ini ingin membayar gaji pegawainya. Gaji pegawai yang masak, gaji pegawai yang memproduksi produknya BUMDes, dan lain-lain. Semisal saya kasih contoh di sini, gaji, utang gaji dan upah. Saya taruh sini ya. Oke. Pada tanggal November lah, 30 November. 30 November 2023. BUMDes ini bayar gaji pegawai 5 juta. Seharusnya dia itu bayarnya bulan November harusnya bayarnya 5 juta, tapi BUMDes ini belum bisa bayar bulan November. Biasanya bayarnya bulan Desember. Misalnya mampu bayarnya itu 5 Desember. Mampu bayar. Nah, jadi pada 30 ini, ya, karena kas kita masih belum keluar, berarti harus mengakui utang. Utang 5 juta, utang atas gaji dan upah. Soalnya dibayarnya itu masih bulan depan. Saya pada bulan November ini mau bayar gaji karyawan, tapi saya sanggupnya bulan depan saya bayarin. Nah, itu harus dicatat sebagai utang gaji dan upah. Sama halnya dengan utang usaha. Utang usaha ini adalah kita beli barang dagangan ataupun apapun itu secara kredit. Saya ulangi lagi, pembelian secara kredit itu maksudnya utang usaha. Kenapa kok jangka pendek utang usaha? Karena ya tadi, gimana sih orang ingin kegiatan usaha itu uangnya dibuat puter untuk modal, untuk usaha, ya kalau bisa kurang dari 1 tahun harus bisa bayar. Makanya kewajiban jangka pendek utang usaha itu termasuk kewajiban jangka pendek. Nah, lagi di sini ada utang utilitas. Utilitas saya ulangi lagi, utilitas itu ada telepon, air, listrik. Saya kasih contoh di sini. Misalnya BUMDes ini pakai PDAM. Ya. Pada 30/11, pada bulan 11, pada bulan November, Desember. Nah, pada bulan November, BUMDes ini sudah pakai air, pakai PDAM sebesar 1 juta. Sudah dikasih ini, dikasih struknya pada bulan. Biasanya kalau PDAM itu awal bulan, ya biasanya awal bulan atau pertengahan bulan sudah dikasih struk. Udah saya kasih kamu struk, airmu belum kamu bayar pada bulan November sebesar 1 juta. Nah, nanti biasanya kalau BUMDes bayarnya pada bulan Desember, itu harus mengakui hutang utilitas pada bulan November sebesar 1 juta ini tadi. Karena masih belum dibayar. Kalau beban telepon air listriknya masih belum dibayar, itu masuknya pada utang utilitas. Nah, kalau sudah dibayar, kalau November ini 1 juta, dan sekarang kita sudah Desember, berarti ini harus ada pembebanan. 1 juta ini bisa jadi utang, jadi beban karena sudah dipakai, dan jadi utang karena masih belum bayar. Kalau beban berarti masuknya di laporan laba rugi. Kalau utang itu masuknya dalam komponen laporan posisi keuangan atau neraca. Oke. Baik, selanjutnya yaitu utang kepada pihak ketiga jangka pendek. Selanjutnya ada utang jangka pendek lainnya yang tidak termasuk di sini ya. Total kewajiban jangka pendek ini diperoleh dari penjumlahan mulai dari utang usaha, utang pajak, utang gaji, utang utilitas, utang pihak ketiga, sampai utang jangka panjang, utang jangka pendek lainnya.
Baik, selanjutnya utang ke bank. Nah, kewajiban jangka panjang adalah kewajiban ataupun hutang yang harus dibayar dengan jangka tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya utang ke bank. Pasti kan utang ke bank kan bisa 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun. Normalnya itu 3 sampai 5 tahunan gitu kalau utang ke bank. Tergantung juga 1,5 tahun ya bisa itu masuknya ke utang ke bank kewajiban jangka panjang. Contohnya BUMDes. BUMDes ini mengajukan kredit ke bank. Misalnya saya ambil contoh mengajukan kredit ke Bank BRI. Nah, jatuh temponya itu semisal ambilnya itu 2 tahun. 2 tahun dengan angsuran sekian. Nah, 2 tahun kan ini kan lebih dari 1 tahun. Itu harus masuk ke kewajiban jangka panjang, tepatnya di utang bank. Sebesar misalnya pinjamnya 30 juta. Nah, kalau dulu pinjamnya 30 juta sudah kepotong angsuran. 30 juta ini semisal saya pinjamnya bulan Januari. Januari saya pinjam ke bank 30 juta, cairnya juga 30 Januari, angsuran perpanjangannya juga bulan Januari. Januari 2023. Sekarang kan nyusun laporan posisi keuangan posisinya di 31 Desember. Nah, sudah 12 bulan. BUMDes ini merasa 12 bulan ini saya bayar pokok utang tersebut, saya mengangsur sebesar 1 juta dikali 12 bulan, ada 12 juta. Nah, jika dulu utang banknya 30 juta, tapi sudah merasa mengangsur sebanyak angsuran dikali berapa bulan yang sudah diangsur. Tadi kan 12 juta. Berarti 30 juta dikurangi 12 juta, ada 18 juta. Utangnya tinggal 18 juta, itu harus dicatat. Kalau utangnya dulunya 30 juta dan sudah merasa diangsur, ya harus dicatat sisanya utang itu harus dicatat ke neraca. Kalau utangnya barusan 30 juta tapi masih belum merasa diangsur, tetap ditulis 30 juta. Kalau sudah diangsur harus sesuai dengan nilai utang dulu yang awal sudah dikurangi berapa kali angsuran. Jadi nilai hutangnya sisanya berapa itu harus ditulis, disajikan di utang ke bank ini. Lalu ada utang jangka panjang, utang pada pihak ketiga jangka panjang, ada utang jangka panjang lainnya. Adapun total kewajiban. Total kewajiban ini berasal dari total kewajiban jangka pendek ditambah total kewajiban jangka panjang. Baik, selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas atau modal. Nah, ekuitas atau modal ini sebenarnya adalah kumpulan informasi dari laporan perubahan modal. Nah, maka dari itu saya tekankan kembali, untuk menyusun laporan keuangan ini harus untuk laba rugi dulu, laba rugi hasil laba tadi dibawa kepada laporan perubahan modal, nanti di perubahan modal ini akan berpengaruh di laporan posisi keuangan, tepatnya ini, di pos ini, pos ekuitas. Nah, ini poin pentingnya kenapa sih harus membuat laba rugi terlebih dahulu? Kenapa kok harus menyusun perubahan modal terlebih dahulu? Karena poin pentingnya di sini sebagai menghitung ini. Nah, ekuitas akhir ini didapatkan dari mana? Ekuitas akhir ini didapatkan dari perubahan modal sini. Nah, ini ekuitas akhir, tinggal dihubungkan aja. Oh, ekuitas akhirnya sekian, 10.708.333 dari perubahan modal sebelumnya. Kalau RK pusat ini sebenarnya hubungannya dengan ini. RK, kalau RK sama RK ini, dengan ini, RK unit usaha. Kalau BUMDes ini punya usaha kantor BUMDes baru dengan cabang dan pusat itu pakai akun RK pusat dan RK unit usaha. Jadi sehubungan dengan BUMDes ini tidak mempunyai cabang BUMDes lagi dan tidak membuat penyusunan laporan keuangan sendiri-sendiri, maka tidak perlu
menggunakan RK unit usaha dan RK pusat, diabaikan saja. Nah, poin penting dari penyusunan laporan posisi keuangan ini adalah satu, harus balance ya, antara nilai aset ini. Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Semisal total asetnya 51.600.000. Berarti total kewajiban dan ekuitasnya harus sama 51.600.000. Harus sama nilainya. Nah, kalau BK balance bagaimana? Berarti ada beberapa yang salah dan harus diteliti kembali. Gitu nggak? Nah, tadi sudah saya sempat singgung lagi. Gunanya untuk mengerjakan laporan posisi keuangan ini adalah untuk membandingkan laporan posisi keuangan tahun 2022 dengan tahun sekarang. Contohnya di sini saya ambil saja persediaan 100.000. Nah, di sini kelihatan, oh ternyata pada tahun 2022 kemarin itu saya punya persediaan 800.000. Sekarang saya punya persediaan lagi 1.100.000. Nah, berarti ada peningkatan persediaan saya 300.000. Kita bisa menganalisis kalau persediaannya meningkat, berarti kira-kira pangsa pasarnya rame atau pangsa pasarnya sepi. Itu kita bisa menelaah. Contohnya lagi di sini ada kas. Kas tahun 2022 kemarin ini ada 40 juta. Nah, tahun 2023 sekarang ada 70 juta. Oh, ternyata ada selisih. Selisih 30 juta. Nah, selisih ini kan selisih positif. Berarti otomatis ada kenaikan kas. Nah, berarti entah mungkin BUMDes ini melakukan penjualan secara tunai dengan kenaikan yang menurut saya signifikan, atau bisa melakukan penjualan aset ataupun yang lain-lain. Jadi fungsi dalam laporan posisi keuangan itu mampu membandingkan kinerja keuangan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, sebenarnya dalam laporan posisi keuangan ini, pembandingan ini diperlukan untuk menyusun laporan arus kas. Sangat penting, apalagi dalam laporan arus kas harus bisa membandingkan, harus mencari selisih 30 juta ini nanti dibutuhkan perhitungan laporan arus kas. Dan laporan arus kas jika benar, jawabannya tepat, itu harus sama dengan arus kas pada tahun 2023 saat itu 10 juta. Itu yang benar, harus sama dengan laporan posisi keuangan. Jadi laporan arus kas ini gunanya untuk mereview kembali kinerja keuangan kita. Sekian penjelasan dari laporan posisi keuangan. Saya mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.